Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kali ini saya akan menyampaikan materi perisai rezeki. Sebelum kita masuk ke materi perisai rezeki, ada pertanyaan. Apa itu magnet rezeki? Magnet rezeki itu satu sama terhubung. Apa maksudnya? Maksudnya, kita adalah makhluk yang satu dengan yang lainnya saling terhubung. Oleh karenanya, perbuatan apapun yang kita lakukan, baik positif maupun yang tidak positif, akan berdampak pada orang lain, pada lingkungan, dan pada alam semesta. Di samping kita saling terhubung, semua makhluk yang Allah ciptakan itu memiliki keajaiban-keajaiban. Nabi memiliki keajaiban berupa mukjizat. Manusia biasa yang bukan nabi tetapi dekat dengan nabi mendapat keajaiban berupa karomah. Contohnya Siti Maryam yang tanpa melakukan apa-apa diberi rizki berupa makanan. Asyif bin Barkia yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Sedangkan kita, manusia biasa, mendapatkan keajaiban yang berupa ma'unah. Nah, sebenarnya kita semua pasti pernah mengalami keajaiban. Tetapi kita menganggapnya sebagai suatu kebetulan saja. Berbeda dengan Ustadz Nasrullah, yang setelah mengalami keajaiban lalu diteliti mengapa itu bisa terjadi. Maka setelah itu banyak keajaiban-keajaiban besar yang terjadi dalam hidup beliau. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan keajaiban? Jurus yang pertama adalah perisai rezeki. Allah telah menjanjikan kepada kita rezeki yang banyak. Seperti dalam surah Nuh ayat 12. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Dalam surat Nuh dijelaskan begitu. Tapi kenyataannya, mengapa banyak di antara kita yang hidupnya belum berkecukupan? Jawabannya masih di surah Nuh ayat yang ke-10 sampai 14. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabb-mu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya atas kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Saudaraku yang saya cintai, rezeki itu turun bagaikan air hujan yang berlimpah dari atas ke bawah. Harusnya semua basah. Harusnya semua mendapat airnya. Tetapi mengapa ada yang tidak mendapat airnya? Yang tidak mendapatkan airnya adalah yang memasang perisai. Kalau air hujan, perisainya adalah payung, jas hujan, tempat berteduh. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan air? Caranya adalah buka
perisainya. Demikian pula dengan rezeki. Kalau ingin mendapat rezeki yang banyak, maka buka perisainya. Nah, perisai rezeki adalah berupa dosa. Jika ingin rezekinya banyak, maka buka perisainya. Mengapa disebut perisai, bukan penghalang? Karena kita seringkali mencintai dosa-dosa kita dan merasa dosa itu bermanfaat. Padahal itu semua akan menjadi penghalang bagi rezeki kita. Orang yang tidak mengenal Allah, mau banyak uang, banyak rezeki, itu dengan cara bekerja keras. Workaholic. Pergi pagi, pulang malam, sampai tak punya waktu untuk mengurus keluarga. Padahal keluarga adalah salah satu sumber keajaiban rezeki. Orang yang mengenal Allah mau banyak uang dengan cara minta ampun kepada Allah atau taubaholic. Lalu tidak bekerjakah? Bekerja. Tetapi bekerja diniatkan untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Setelah tahu bahwa perisai rezeki adalah dosa, maka marilah kita sadari bahwa semua persoalan dalam hidup datangnya dari dosa-dosa kita. Anak yang tidak penurut, pasangan yang kurang bertanggung jawab, penghasilan yang belum mencukupi, itu semua ditakdirkan oleh Allah hadir dalam hidup kita karena dosa-dosa kita. Kesadaran akan dosa adalah awal mula keajaiban. Maka mari, sibuklah melihat dosa sendiri. Tidak usah melihat dosa-dosa orang lain. Karena kita ingin keajaiban itu terjadi pada diri kita. Maka, marilah kita bertaubat, berhenti atas dosa-dosa di masa yang lalu, untuk kemudian kita melangkah lebih hati-hati untuk menjauhi dosa-dosa di masa yang akan datang. Mintalah maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, pernah kita kecewakan, pernah kita langgar hak-haknya. Kita mulai dari orang terdekat kita, dari pasangan, dari anak-anak, dari orang tua, dari saudara-saudara, dan kerabat-kerabat dekat yang lain. Lanjutkan setelahnya dengan bertobat kepada Allah. Kita juga harus minta maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti kita, telah mengecewakan kita, telah melanggar hak-hak kita. Loh, mengapa begitu? Supaya hilang rasa 3D dalam diri kita. Dendam, dengki, dan dongkol. Kita yakini bahwa Allah mengirim orang-orang untuk menyakiti kita, untuk mengecewakan kita, untuk melanggar hak-hak kita, itu adalah karena dosa-dosa kita. Memang tidak mudah, saudaraku. Tetapi bukanlah kita yang ingin ajaib. Bukankah kita yang ingin dekat dengan pertolongannya? Maka, ayo segera kita mulai. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Semoga kita segera mendapatkan keajaiban. Terima kasih saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.